Bab 063, 106. Zaida masih syok melihat foto-fotonya ditempel di bantal dan guling. La memperhatikan lagi foto-foto itu dan memang itu adalah beberapa foto yang ada di ponsel Firza. La geleng-geleng kepala. Tidak habis pikir dengan kelakuan Firza. Tiba-tiba, Zaida merasa geli sendiri melihat itu semua. La tertawa pelan, merasa lucu sekaligus terharu dengan apa yang Firza lakukan. Apa mungkin Firza sangat merindukannya sampai-sampai mencetak foto Zaida yang ada di ponselnya kemudian menempelkan foto-foto itu di bantal dan guling. Zaida pun turun dari ranjang dan keluar kamar untuk mencari Firza, tetapi pria itu ternyata tidak ada. Udah pergi ya? Gumam Zaida. Zaida pun menunggu kedatangan Firza di ruang tengah sambil menyilangkan kedua lengannya. Ia siap untuk menginterogasi Firza atas foto-foto yang ia tempelkan di bantal dan guling kamar tadi. Zaida tidak marah, tentu saja. Ia hanya syok dan ingin mendengar langsung pembelaan dari yang bersangkutan. Bisa-bisanya seorang pria yang kaku dan dingin seperti Firza melakukan tindakan menggelikan seperti itu. Zaida terkikik pelan. Kayak ABG baru jatuh cinta aja, gumamnya pelan. Tak lama setelahnya, Firza datang membawa bungkusan plastik bening berisi makanan dan juga buah. Firza langsung menghampiri Zaida yang duduk menunggunya. Assalamualaikum, ucap Firza. Waalaikumsalam. Zaida, saya baru beli makanan ini, kamu makan dulu. Zaida tiba-tiba mual. Ia memegang perutnya dan langsung berlari ke kamar mandi. Firza kaget. Ia langsung meletakkan plastik berisi makanan tersebut di meja ruang tengah untuk menyusul Zaida ke kamar mandi. Zaida, kamu nggak apa-apa? Zaida berjongkok dan muntah. Berhubung ia memang belum makan, hanya minumannya saja yang ia keluarkan. Perutnya melilit luar biasa. Zaida bingung mengapa ia tiba-tiba mual dan muntah, padahal tadi baik-baik saja. Firza mendekat. Ia membantu menahan hijab Zaida yang memang belum dibuka sejak tadi. Hanya cadarnya saja yang ia buka. Firza juga memijat tengkuk Zaida pelan-pelan agar lebih lancar untuk muntah. Ketika mual seperti ini, memang lebih baik dikeluarkan saja semuanya supaya sakit perutnya mereda. Setelah sekuat tenaga mengeluarkan isi perutnya, napas Zaida ngos-ngosan. Ia langsung berkumur kemudian keluar dari kamar mandi sambil dituntun oleh Firza. Wajah Zaida yang tadinya cerah mendadak pucat pasi. Firza memapah Zaida untuk duduk dulu di ruang tengah. Tunggu sebentar, biar saya ambilkan minum air hangat. 107. Zaida diam saja sementara Firza langsung ke dapur untuk mengambil air hangat dari termos. La membawa segelas air hangat itu kepada Zaida kemudian membantu sang istri minum hanya 2 teguk saja. Zaida meringis. Mual di perutnya terasa lagi hanya karena ia minum air hangat. Padahal, ia hanya menelan 2 teguk air saja. Perutnya masih mual. Tanya Firza. Zaida mengangguk. Firza menyentuh perut Zaida dan mengusapnya pelan-pelan dengan telapak tangan besarnya. Entah apakah itu bisa membantu meredakan mual, tetapi pelan-pelan Zaida kelihatan lebih rileks. Hijabnya dilepas aja, itu juga udah basah kena air tadi, biar leher kamu nggak tegang. Zaida menurut. Firza membantu Zaida melepaskan hijabnya yang memang sudah setengah basah karena buru-buru ke kamar mandi tadi. Firza membiarkan Zaida beristirahat beberapa saat. Mau pakai minyak angin? Tawar Firza. Zaida menggeleng. Nggak apa-apa kok, udah agak mereda. Firza mengangguk. Mau makan dulu?
Tadi saya keluar beli soto. Siapa tahu kuah hangat bisa bikin perut kamu lebih tenang. Zaida menghela napas panjang. Aku nggak nafsu makan, Mas. Dikit aja, Zaida. 2 atau 3 sendok aja. Kalau perut kamu kosong terus nanti mual lagi. Zaida cemberut. Memangnya kamu kenapa kok sampai mual gitu, Rum? Salah makan? Atau memang kamu sedang sakit? Firza berjongkok di depan Zaida kemudian menyentuh dahinya. Dari suhu tubuhnya, Firza rasa Zaida tidak demam. Suhu tubuhnya normal-normal saja. Nggak tahu. Paling masuk angin aja soalnya abis perjalanan jauh terus asam lambungku kumat. Firza geleng-geleng kepala. Kalau memang asam lambung kumat ya harus makan, Rum, perutnya jangan kosong nanti kambuh lagi loh. Tapi aku nggak suka baunya, Mas. Firza bingung. Bau apa? Itu sotonya. Firza heran. Ia mengendus bungkusan soto itu dan aromanya enak. Kenapa baunya? Perasaan enak. Ini beli di warung soto sebelah itu loh, kamu, kan biasanya suka soto di situ, Rum. Zaida tetap menggeleng. Nggak enak. Perut aku mual nyium aroma sotonya. Firza jadi bingung kalau seperti ini. Apa karena ada ayamnya? Amiskah? Zaida mengendikkan bahunya. Nggak tahu, pokoknya nggak enak, mual kalau nyium bau sotonya. 108. Firza garuk-garuk kepala. Lah sampai mengendus aroma soto itu beberapa kali dan sama sekali tidak ada yang salah. Aneh juga sebab sebelumnya Zaida juga pernah makan soto di warung itu dan dia suka. Firza mencari makanan yang cepat. Kalau ia beli pecel lele, rasanya kurang pas jadilah akhirnya ia beralih membeli soto. Firza pikir, makan makanan berkuah hangat bisa membuat tubuh Zaida segar lagi setelah perjalanan jauh. Rupanya, Zaida malah merasa mual mencium aroma soto itu. Ya udah, makan alpukat mau. Kan gak ada aroma menyengatnya, terus lembut. Di belakang kayaknya masih ada susu kental manis kalau mau ditambahin dikit. Mas beli alpukat juga? Firza mengangguk. Di dekat warung sotonya ada penjual buah yang keliling pakai tosa itu dan kebetulan berhenti jadi saya ikutan beli, kelihatannya alpukat ini matang sempurna. Nanti aja deh, Mas. Firza menghela napas panjang. Sekarang dong. Perut kamu jangan dibiarin kosong gitu. Makan alpukat aja ya. Kamu tunggu sini aja biar saya yang siapin. Tapi, sedikit aja, Zaida. Ya, bujuk Firza. Zaida merengut. Ia menyerah dan akhirnya mengangguk. Iya, deh. Tapi aku makan dikit aja ya. Firza tersenyum. Iya. Saya kupas dulu di dapur, kamu mau pakai susu kental manis atau original aja? Kasih susu kental manisnya, Mas, tapi jangan banyak-banyak. Oke, Tuan Puteri. Saya ke belakang dulu. Zaida mendengus mendengar nada bercanda Firza. Sementara Firza ke belakang untuk membelah alpukat, Zaida duduk diam sambil mengelus perutnya sendiri. Kenapa ya? Kok tiba-tiba mual banget? Rasanya beda kayak mual kalau masuk angin, gumam Zaida bingung. Beberapa saat kemudian, Firza kembali. Alpukatnya sudah ia potong-potong dan dimasukkan ke mangkuk. Di atasnya, Firza tuangkan sedikit susu kental manis sesuai dengan permintaan Zaida. Ini, biar saya suapin. Zaida menggeleng. Aku bisa makan sendiri kok. Sesyah. Sudah,
Biar saya suapin aja. Zaida memutar bola matanya dan lagi-lagi hanya bisa pasrah. Firza menyuapinya dengan potongan alpukat itu. Zaida tidak langsung menelan dan mengemutnya pelan-pelan. Sebenarnya alpukat itu enak, tetapi karena kondisi perut Zaida yang memang masih agak mual membuat dia tidak bisa menikmati sepenuhnya buah alpukat itu. Zaida makan disuapi oleh Firza secara perlahan-lahan dan tanpa sadar sudah beberapa kali suap bisa masuk ke perutnya. Tiba-tiba, Zaida teringat dengan foto-foto yang ditempel di bantal dan guling tadi. 109. Oh, iya mas. Foto itu maksudnya apa? Tanya Zaida. Firza mengerjap. Foto apa? Itu yang diguling. Kenapa foto aku ditempel di guling segala? Firza membelalak kaget. Ia malu sekali. Itu. Sial, ia jadi bingung harus membuat-buat alasan apa. Zaida menyeringai tipis entah mengapa puas sekali melihat ekspresi Firza yang tidak bisa mengelak. Mas kangen banget sama aku apa gimana sampai ngehalu. Zaida sengaja menekan kata, ngehalu, sekalian untuk menyindir Firza yang waktu itu menuduhnya halusinasi. Firza kelihatan malu berat. Ia benar-benar lupa tadi. Seharusnya sebelum menjemput Zaida ke kafe, Firza bereskan dulu kamarnya. Ia terlalu antusias untuk bertemu Zaida makanya tak sabaran untuk berangkat menjemput sang istri, hasilnya, ia malah lupa melepas foto-foto itu. Benar-benar memalukan. Itu hanya Mas kayak stalker aja sih, goda Zaida. Mana ada? Sangkal Firza. Stalker kan fotoin diam-diam. Itu foto kamu yang saya ambil dengan seizin kamu, kan? Zaida mencebik dengan tampang mengejek. Tetap aja mas tukang ngehalu. Kayak otor Brata Yuda aja yang kerjaannya ngehalu. SSSTTT Zaida, jangan keras-keras ngomongin dia. Takutnya dia merajuk dan nanti bikin masalah lagi di novel kita. Udahlah dia biar fokus bikin masalah di novelnya si Tirta sama Namika, jangan ceraikan aku, Mas Kapten, dulu aja. Oh iya mas. Mudah-mudahan dia gak denger deh. Sementara itu, di tempat berbeda, Valeri sudah sampai di rumahnya. Ia menunggu Dirga pulang. Ia tidak bisa hanya diam. Lebih baik segalanya langsung dibicarakan saja dengan Dirga. Sorenya ketika Dirga pulang, Valeri langsung mencegatnya. Riz, kita harus bicara. Dirga yang baru sampai langsung memasang tampang malas. Apaan sih? Orang baru pulang juga. Mau istirahat dulu lah. Valeri menggeleng. Lah lebih tegas kali ini. Nggak bisa nanti-nanti. Aku mau kita bicara sekarang. Dirga mendecak. Ya udah sih, bicara tinggal bicara. Dirga kelihatan ogah-ogahan menanggapi Valeri. Apalagi, pria itu malah sibuk bersenandung pelan seolah tidak ada Valeri di sana. Melihat sikap Dirga yang seperti itu, amarah dan kekecewaan di hati Valeri semakin besar. Riz, jawab dengan jujur. Apa hubungan kamu sama Bu Danki? Dirga terhenyak beberapa saat mendengar pertanyaan itu, tetapi ia berusaha untuk bersikap cuek. Masih aja bahas. 110. Gituan. Kepala kamu itu isinya curiga doang ya sama orang. Heran aku. Aku udah tahu semuanya ya, Riz, sahut Valeri. Udahlah ngaku aja, nggak usah kamu ngeles-ngeles lagi. Aku nggak bodoh. Tahu apaan? Asumsi kamu aja kali. Kamu, kan kerjaannya curiga mulu ke aku. Dengar ya, Riz.
Aku udah ketemuan sama Bu Danki tadi dan Bu Danki udah jelasin semuanya soal kelakuan kurang ajar kamu selama ini ke dia. Dirga kaget. Ia langsung menatap Valeri. Ketemuan sama Zaida. Iya. Aku udah tahu semuanya jadi jangan berpikir untuk ngebohongin aku lagi. Jadi Zaida udah kembali ke batalion ya? Tanya Dirga. Bukannya fokus pada permasalahan mereka, Dirga malah menanyakan tentang Zaida. Valeri naik pitam. Ia benar-benar tidak tahan lagi. Kok malah nanyain Bu Danki sih? Kedua alis Dirga menukik tajam. Ya kenapa? Aku nanya biasa aja kok. Riz, nggak sopan kamu nanyain istri orang. Kamu sendiri juga udah beristri, Riz. Apa kurangnya aku Riz sampai kamu ngejar-ngejar istri orang? Hah? Seru Valeri. Dirga kesal mendengar Valeri bicara keras padanya. Kamu tanya apa kurangnya kamu? Banyak Val. Kamu nggak secantik dan selembut Zaida. Coba kalau istriku spek yang kayak Zaida, nggak akan aku ngelirik perempuan lain. Sadar dirilah, Val. Kamu nggak sebanding sama Zaida. Valeri sakit hati. Terus kamu sebanding sama Pak Danki gitu. Sebelum kamu ngatain aku lebih baik kamu ngaca dulu, Riz. Masih untung aku mau nerima tentara pangkat rendah kayak kamu, padahal aku bisa dapat yang lebih baik dan yang jauh lebih kaya. Dirga terpicu. Telapak tangannya terangkat dan Dirga menamparkan Valeri, tetapi Valeri malah menantang. Apa? Mau tampar aku? Sini tampar aja. Aku nyesel nikah sama kamu. Udah aku turunin standar hidupku demi kamu, tapi kamu malah nggak tahu diri. Oke. Ya udah kita cerai. Aku talak kamu detik ini juga. Seru Dirga murka. Valeri tertegun. Ia menatap Dirga dengan ekspresi tak percaya. Semudah itukah Dirga mengakhiri pernikahan mereka? 111. Valeri tercengang dengan respon Dirga. Kamu, semudah itu kamu melepas pernikahan kita, Riz. Dirga menyilangkan kedua lengan di depan dada. Tatapannya sengak luar biasa. Pria itu tidak menunjukkan rasa bersalah sedikit pun. Kamu sendiri yang bilang kalau kamu nyesel nikah sama aku. Ya udah, ayo cerai. Valeri geleng-geleng kepala. Aku nggak ngangka kamu kayak gini, Riz. Tahu gitu dulu aku nggak usah bujuk-bujuk orang tuaku biar bolehin menikah sama orang kayak kamu. Udahlah, Val. Nggak usah banyak bacot. Kamu sendiri yang bilang nyesel nikah sama aku. Aku cuma nurutin omongan kamu sendiri. Valeri mengepalkan telapak tangannya. Ya oke. Kita cerai. Biar kamu bebas buat ganjen ke perempuan lain. Dirga melotot marah. Apa kamu bilang? Ya aku nggak salah, kan? Kamu masih berstatus suami orang aja berani gangguin perempuan lain. Makanya, sekalian aja kita cerai biar kamu bebas mau ganjen sana-sini. Dasar laki-laki murahan. Plak. Dirga benar-benar tidak bisa menahan amarahnya lagi dan tamparan tersebut akhirnya melayang di pipi kiri Valeri. Valeri meringis kesakitan. Bekas tamparan itu terasa panas menyengat. Siapa sangka, orang yang dulu ugal-ugalan mendekatinya dan bersikap sangat baik kepadanya malah sekarang menjadi orang yang begitu kejam. Seharusnya waktu itu Valeri mendengarkan perkataan orang tuanya bahwa Dirga itu bukan calon suami yang pantas untuk dirinya. Keluarga mereka berdua tidak sekufu dalam status sosial. Namun,
Valeri membujuk kedua orang tuanya dan yakin bahwa status sosial itu bukan hal yang utama dalam pernikahan. Mungkin, orang tuanya sudah memiliki firasat kalau suatu hari Dirga akan memperlakukan Valeri dengan buruk. Valeri benar-benar menyesal. Ia terlahir dari keluarga yang serba berkecukupan, orang tuanya selalu memanjakannya, memberikan apapun yang Valeri butuh dan inginkan. Lalu ketika dewasa, Valeri bisa dengan mudah memperoleh ketenaran sebagai selebgram dan ia juga bisa mendapatkan penghasilan dari pekerjaannya itu. Ketika menikah dengan Dirga, Valeri tahu ia harus meninggalkan gaya hidupnya yang lama. Namun, Valeri sama sekali tidak protes. Justru, ia terus belajar untuk menjadi sosok yang lebih sederhana. Bahkan meminta saran dari Zaida dan kagum pada wanita seperti Zaida yang mandiri. Sayang sekali, segala usaha yang ia lakukan justru dibayar dengan pengkhianatan oleh Dirga.